Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, happy people of tomorrow. Selamat datang di TTS, yaitu Try to Save Life. Jadi pada TTS kali ini kita akan membahas seputar tentang dehidrasi pada bayi. Sebelumnya perkenalkan, saya Iis Jayanti dari Divisi Academic and Research Asian Medical Student Association Universitas Bosowa. Jadi kali ini kita sudah kedatangan narasumber spesial nih, yaitu Dr. Andi Emiral Amal, spesialis anak. Selamat siang, Dok. Ya, halo, selamat siang. Tapi Dok mungkin boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu, Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Andi Emiral Amal. Saya adalah seorang dokter spesialis anak. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Makassar, ya, kawasan CPI Tanjung Bunga, Kementerian Kesehatan. Saat ini juga saya sementara bertugas di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi, yaitu Rumah Sakit Kesehatan Ibu dan Anak Pertiwi Makassar. Baik, Dok. Jadi di sini kita akan membahas seputar tentang dehidrasi pada bayi, Dok. Jadi di sini kita sudah menyiapkan video skenario nih, Dok, dari teman-teman kreatif ANR. Mungkin boleh dinonton terlebih dahulu, Dok. Baik, Dok. Itulah tadi video singkat dari teman-teman ANR. Baik, Dok. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sesuai dari skenario tadi, di sini banyak sekali orang-orang yang selalu mengatakan dehidrasi pada bayi. Mungkin dokter bisa menjelaskan apa sih itu dehidrasi, Dok, dan seperti apa, dan apa yang terjadi di dalam tubuh bayi pada saat dehidrasi, Dok? Oke, ya, jadi untuk dehidrasi pada bayi, ya, jadi kita harus paham dulu dan kita harus kenali secara definisi, ya, dehidrasi itu apa. Jadi kalau menurut WHO, World Health Organization, bahwa dehidrasi itu didefinisikan sebagai kurangnya, ya, cairan tubuh yang masif yang tidak diseimbangi dengan intake cairan yang masuk. Jadi secara logika ada imbalance, ya, ada ketidakseimbangan antara cairan yang keluar melalui proses diare atau keringat berlebih, ya, atau muntah yang tidak dibarengi dengan intake atau cairan yang masuk. Pada bayi sendiri sebenarnya kasusnya lebih kompleks dan lebih berbahaya, ya. Karena kita harus bedakan dulu nih. Kalau bayi itu kita tahu komposisi tubuhnya itu masih 60-70% adalah air, ya. Secara spesifik yaitu cairan extracellular fluid, ya. Jadi kalau kita merujuk lagi pada definisi diare, jadi kita bisa menakar bahwa karena tubuh bayi ini dominan air, jadi kondisi dehidrasi pada bayi, yaitu keluarnya cairan yang banyak ini, tentu efeknya akan berbeda, ya, dibandingkan anak, remaja, apalagi dewasa. Jadi dehidrasi baik itu sifatnya akut, ya, maupun dehidrasi yang sifatnya sudah kronis, ya, itu efeknya akan lebih besar dibandingkan pasien-pasien anak atau remaja. Seperti itu. Baik, Dok. Jadi di sini dokter sudah menjelaskan seputar tentang definisi dari dehidrasi bayi itu sendiri. Mungkin kita selanjutnya akan membahas bagaimana sih, Dok, tanda-tanda dari bayi ketika mengalami dehidrasi, Dok? Oke, tanda ketika dehidrasi, ya.
Yang unik adalah kalau kita bicara bayi ya, bayi kan cuman bisa teriak dan Iya. nangis ya. Beda kalau anak remaja kita bisa tanya, "Dek, haus nggak?" gitu Iya kan. dok. Kalau bayi kan, "Dek, haus nggak?" Nangis Ya. doang. Kita kan nggak bisa tahu ya kalau Iya. dia dehidrasi atau dia kehausan ya. Jadi sebagai caregiver, entah itu orang tua langsung atau wali ya, itu harus sangat jeli untuk menilai dan melihat tanda-tanda dehidrasi secara umum yang bisa dinilai secara awam. Secara teori ada baiknya kita menilai tanda-tanda fisik itu kita selalu diajar ya. Kalau di dunia kedokteran itu kita diajar untuk menilai tanda fisik dari atas. Hmm. Ya. Kalau dari kepala kita bisa lihat kalau bayi itu kita lihat pertama adalah ubun-ubun besar ya atau fontanel. Kita lihat. Fontanel ini ubun-ubun besar ini masih terbuka pada bayi. Ya biasanya menutup kurang lebih usia 18 bulan. Area fontanel atau ubun-ubun besar ini pada kasus dehidrasi itu dia biasanya sunken atau cekung ya, jadi ke bawah. Nah, kemudian setelah kita lihat di atas kepala, kita turun, kita lihat matanya. Matanya tampak sayu nggak? Apakah ada mata cekung? Kita lihat bayinya nangis, masih ada air matanya nggak? Ya, kalau nangis tapi sudah tidak ada air mata, oh pasti itu udah diare. Oh sorry, udah dehidrasi. Ya. Nah, kemudian dari mata kita turun lagi. Dari mata kita turun lagi ke mulut, kita lihat apakah ada tanda dehidrasi di mulut, yaitu kita lihat bibirnya kering atau tidak ya, pecah-pecah kering. Kemudian kita turun lagi, kita bisa lihat di area kulit ya, kita lihat di dada, di perut, utamanya di perut. Kita lihat kalau dehidrasi biasanya elastisitas kulit pasti turun ya, berkurang ya. Jadi kulitnya cenderung kering ya, kemudian kita bisa cek turgor ya, jadi kita kita pinch atau kita cubit ya, kita pencet kulit dari bayi di perut, area perut, kita lihat kembalinya. Biasanya turgornya kembali lambat ya kalau kasus dehidrasi. Kemudian dari perut kita turun lagi ke genital, ke alat vital, kita lihat popoknya masih lancar nggak, penuh, produksi urin gimana ya, kita lihat. Kalau produksi urinnya kurang, kalau di video tadi kan ibunya bilang ya, "Dok, dari malam anak bayi saya baru 1 kali popoknya Iya basah." dok. Ya. Nah, kalau kita sangkutkan dengan video, kemungkinan besar anak dari bayi ibu tadi sudah Dehidrasi. Iya. dehidrasi. Benar. Jadi ya itu, saya mau supaya teman-teman dan para penonton dari podcast TTS ini ya, baik yang udah punya anak, ponakan atau sepupu ya, yang masih bayi, supaya kita bisa menilai secara awam ya gimana tanda-tanda dehidrasi itu pada bayi. Ya, seperti itu. Oke, baik dok. Mungkin bisa kita lanjutkan penyebab umum dari dehidrasi pada bayi ini dok. Oke. Apakah hanya muntah dan diare saja dok Oke. penyebabnya, ataukah ada yang lain seperti cuaca yang panas atau juga kurang asupan cairan dok? Oh ya, baik. Paling banyak kalau kita bicara dehidrasi pada bayi ya pasti diare ya, diare dan muntah itu paling sering ya. Penyebab lain yang tidak umum ya pasti karena kurang cairan ya, misalkan pada kondisi cuaca panas yang ekstrim ya, misalkan anak bayinya ya dibawa ke pantai, misal ke panas ekstrim, evaporasi keringat lebih banyak, dehidrasi ya. Atau bisa juga kita lihat ya pada kasus-kasus trauma ya, seperti pada kasus luka bakar ya, itu juga adalah bisa menyebabkan dehidrasi ya. Tapi kalau pada kita bicara spesifik bayi dan anak ya paling sering karena muntah dan diare ya, betul. Oke, baik dok. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu cara penanganan pada dehidrasi pada bayi ini dok. Nah, kan ini sudah banyak kasus-kasus dehidrasi pada anak, tapi orang tua di sana juga bingung mau ngapain. Ya. Nah, mungkin dokter bisa memberikan tips dan trik bagaimana sih dok cara penanganan yang tepat untuk dehidrasi ini dok? Oke. Penanganan ya. Yang paling pertama adalah kita harus
tidak mesti pintar, tapi kita harus bisa menilai kondisi dehidrasi. Seperti yang saya bilang tadi, dari pemeriksaan fisik dari kepala sampai ke bawah. Kalau kita sudah yakin ya bayi atau anak kita ini mengalami dehidrasi, ya kita baru melakukan terapi. Secara umum guideline-nya kita bagi 2 tingkatan dehidrasi, ya dehidrasi ringan ke sedang dan dehidrasi berat. Ya. Nah, kalau dehidrasi ringan sedang, secara guideline itu masih boleh kita menganjurkan untuk perawatan di rumah, masih bisa. Ya. Jadi pada bayi-bayi di usia 6 sampai 12 bulan kita bisa menambah cairan ya, karena prinsipnya dehidrasi kan adalah ketidakseimbangan ya, imbalance cairan yang keluar dan yang masuk. Jadi kita harus menambah intake cairan pada kasus dehidrasi. Ya biasanya 6 sampai 12 bulan kita tambahkan Oralit boleh. Oralit bayi ya. Nah, biasanya sih sekitar setengah gelas setiap kali anaknya diare atau setiap kali anaknya muntah. Nah, kalau untuk anak di bawah 6 bulan biasanya kita anjurkan ibu untuk pemberian asupan ASI. Kalau anaknya ASI, asupan ASI lebih sering. Begitu juga dengan bayi yang konsumsi formula, tetap kita akan menganjurkan pemberian minum yang lebih sering. Itu sih untuk Oke dok. Iya. Sekarang kita masuk ke sesi yang seperti biasa, yaitu Ya. membahas tentang mitos or fakta. Mitos Nah, or fakta. jadi di sini dok, kalau bayi haus itu tinggal dikasih air putih. Tapi bayi di bawah 6 bulan kan katanya itu belum bisa minum air putih ya dok, seperti yang dokter bilang tadi. Itu Betul, untuk betul. dianjurkan minum ASI. Nah itu gimana dok? Ya itu jelas mitos ya. Mitos dalam artian bahwa bayi itu di bawah 6 bulan tidak boleh air putih. Alasannya kenapa? Ada 2. Yang pertama ya pasti kita mau memastikan bahwa bayi ini hanya konsumsi cairan yang bernutrisi. Kalau air putih kan paling cuma mineral ya. Air putih tidak mengandung lemak, tidak mengandung protein, dan tidak ada karbohidratnya ya. Jadi kita pasti di bawah 6 bulan akan selalu ASI ya. Kalau tidak bisa dengan alasan tertentu pemberian ASI, terpaksa harus susu formula. Nah, kapan kita bisa kasih air putih? Biasanya pemberian air putih pertama mulai pada usia MPASI ya, makanan pendamping ASI. Biasanya mulai start 6 bulan kita perkenalkan makanan awal MPASI pada bayi. Biasanya kita sudah boleh pemberian air ya. Untuk takarannya ya biasanya kurang lebih 1 sampai 2 sendok cukup ya, atau kalau enggak paling banyak sekitar setengah gelas ya, sekitar 120 sampai 240 cc boleh. Baik dok. Nah jadi mitos ya dok Mitos, sebenarnya. iya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. Ya. Katanya kalau bayi itu banyak berkeringat berarti sehat. Padahal bisa jadi itu tanda-tanda dehidrasi dok. Benar nggak itu dok? Nggak, gimana dok? Sebenarnya menurut saya itu benar dan salah ya, dalam artian gini. Kalau kita menyangkutkan keringat berlebih pada kita menyangkutkan keringat berlebih dengan dehidrasi ya, itu ada kaitannya benar ya, bahwa keringat berlebih ini bisa jadi adalah, tapi keringatnya harus berlebih ya, dalam artian keringatnya ini sangat hebat sehingga bisa menyebabkan dehidrasi ya. Biasanya sih dehidrasinya nggak akan sampai berat ya, biasanya dehidrasinya ringan ya, dehidrasi ringan itu dehidrasi itu pada keringatnya. Tapi ada juga kondisi di mana keringat berlebih ini dianggap normal ya, pada anak-anak atau bayi-bayi dengan kondisi hiperhidrosis ya. Jadi kelenjar keringatnya itu sangat aktif sehingga dia tubuhnya secara fisiologis atau secara normal memang memproduksi keringat berlebih ya. Kasus-kasus hyperhidrosis ini kita tidak anggap sebagai kondisi patologis ya, dan biasanya sih secara umum tidak ada pengobatan khusus seperti itu. Oke, baik dok. Tidak disadari nih waktu dok sudah sampai ke di ujung podcast kita.
Jadi teman-teman, itulah pembahasan sedikit tentang mengenai dehidrasi pada bayi ini sendiri. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih dok sudah mau memberikan tips dan trik Saya dari. juga terima kasih sudah diundang oleh Asian Medical Student Association dari Universitas Bosowa ya. Terima kasih podcastnya dan hostnya tentu baik sekali. Iya dok, terima kasih dok. Mungkin bisa diberikan kesan dan pesan untuk teman-teman atau bunda-bunda orang tua di luar sana dok, yang memiliki bayi dan mungkin lagi prepare nih dok. Mungkin dikasih Oke. kesan. Sebelum saya kasih pesan, saya koreksi sedikit ke host ya. Iya, Dok. Hostnya cuma bilang teman-teman dan bunda-bunda. Oh ayah juga dok. Kelupaan dok. Benar sekali ya. Jadi saya tuh selalu senang mengedukasi tidak hanya ibunya, ayahnya juga harus pintar Iya dok. ya. Karena biar gimana juga pada akhirnya ayah juga harus berperan ya untuk pengurusan anak. Nah, koreksi sedikit. Iya dok. Nah, jadi untuk pesan saya untuk teman-teman ya, saya panggil teman-teman saja ya, kakak-kakak dan adik-adik yang punya anak, baby ataupun ponakan ya atau sepupunya, khusus mengenai dehidrasi. Dehidrasi ini sebenarnya bukan penyakit ya, dehidrasi adalah gejala yang harus kita cari tahu penyebabnya apa ya. Dehidrasi ini jangan dianggap sepele ya. Pada dewasa aja kita kalau dehidrasi pasti puyeng ya, pusing, aduh migrain, kurang minum ya, sakit kepala. Pada bayi ini lebih hebat ya, bahkan tidak jarang ya, dehidrasi yang berat ini bisa menyebabkan kematian pada bayi ya, karena faktor itu tadi, bahwa 60-70% bayi itu tubuhnya adalah terdiri dari komponen air ya, sehingga kehilangan air yang masif pada dehidrasi berat itu efeknya pasti jauh lebih berat dibandingkan pada dewasa ya. Jadi kita harus tahu ya bahwa yang pertama jangan sepelekan dehidrasi, yang kedua kenali tanda-tanda dehidrasi utamanya pada bayi ya, yang ketiga kita harus tahu kapan kita akan merefer atau kapan kita akan membawa anak kita ke fasilitas kesehatan ya. Jadi kalau dehidrasi berat baru ke fasilitas kesehatan. Dehidrasi ringan sedang insya Allah dengan pemberian intake cairan yang cukup ya, dan lebih dari kebutuhan hariannya si bayi tersebut, insya Allah di rumah aman. Itu saja sih untuk tips-tips dehidrasi bayi ya. Oke, baik dok. Jadi untuk teman-teman pendengar TTS, kita sudah diberikan pemahaman yang sudah cukup banyak ya dok tentang dehidrasi pada bayi ini sendiri. Jadi silakan untuk teman-teman share video ini sebanyak-banyaknya untuk bisa mengurangi jumlah dari kasus dehidrasi ini dok. Mengurangi dan semakin memperluas ya wawasan ya, karena sebenarnya ilmu ini adalah bukan khusus anak medis ya, tapi ilmu ini untuk semua kita. Karena kembali lagi bayi dan anak adalah tanggung jawab negara dan tanggung jawab kita semua ya. Iya, oke, baik dok. Mungkin teman-teman pendengar setia podcast TTS ini kita cukupkan sampai di sini. Baik, sampai jumpa di Try to Save a Life yang kedua, karena ini yang pertama. Jadi saya ucapkan kembali terima kasih banyak dok. Terima kasih juga untuk waktunya. Iis ya. Mungkin saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pamit undur diri. Terima kasih.